warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusiz zakiyah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari oleh katanya Bambandum senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah yang tak henti-hentinya sabi-sabi dilimpahkan kepada katanya Bambandum segala bentuk curahan nikmat dan rahmat, sehingga dengan adanya nikmat dan rahmat daripada Allah lah getanyo kan peruh oleh Allah Ta'ala dalam golongan urung-urung yang beriman, dan juga Allah telah mengekalkan getanyo di atas ta'at, dan ini semuanya merupakan cara Allah sebagai suatu jalan yang kan nabi kepada getanyo, yang jalan itu adalah tembus ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari oleh getanyo Bambandum senantiasa getanyo pula getanyo kirim. Semoga oleh Allah taala bakna petruh ke dalam lemung baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kata-kata keta'ziman dan keikraman yang pertama sekali yaitu kepada gure getanyo bersama selaku tungku imam syekh masjid. Selanjutnya kata-kata penghormatan kepada seluruh hurung syekh kamu Bambandum, gure-gure Bambandum yang telah berhadir dalam rumah Allah yang mulianya. Selanjutnya kata-kata penghormatan pula kepada seluruh badan pengurus kemasjidan, di mana niba orang yang mulianya telah mempercayai ulun tuan sebagai pembaca dua rukun al-khutbah. Selanjutnya kata-kata penghormatan pula kepada seluruh hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Urusi Bambandum, gure-gure tamu Allah yang mulia. Semakin bertambahnya usia getanyo, maka tentu saja semakin sedikit sekali sisa-sisa umur getanyo yang tertinggal, dan juga semakin bertambahnya umur getanyo, maka tentu saja getanyo semakin dekat dengan sebuah pintu di mana semua manusia akan memasuki dalam pintu tersebut, yaitu pintu kematian. Maka hadirin yang dirahmati Allah, tak usahakan le getanyo semakin metamah umur getanyo nabi le Allah, maka semakin metamah get akai getanyo, semakin metamah taat getanyo, semakin metamah iman getanyo. Baiklah semakin metamah umur getanyo, akai getanyo yang hana get hana ubah-ubah, ilmu getanyo udep getanyo yang dikendran oleh kejahilan, manteng lagi-lagi third hana perbedaan. Dan juga baiklah dengan semakin metamah umur getanyo, semakin le getanyo pusapat dosa-dosa yang sangat getanyo sayangkan. Kadang-kadang di penghujung daripada tahun-tahun Masehi, betapa banyaknya saudara-saudara getanyo yang Islam dengan sebab jahil mereka tidak menyadari bahawa ada saja kata-kata mereka yang telah mengeluarkan mereka daripada keislaman dan keimanan mereka. Ada menyotabut itanya dalam kitab-kitab gepegah, apabila tak ucapkan sikret tutu ataupun tak pubut saboh-saboh but yang dengan tutu ataupun butnyan memberitahu kepada memuliakan orang kafir, memuliakan agama orang kafir,
nyo iman yang na bak getanyo nyo hanali. Atai tanyo uronyo urang Islam kadang-kadang ka ikut-ikutan. Urang kafe tet lilen getanyo tet lilen bak pemulia urang kafe. Urang kafe tamang dalam gereja uronyo isumah patung, itanyo tamang ti walaupun hana tasumah patung. Ini hati-hati. Apabila ada dalam ate getanyo tak ikut mereka itu menjunjung ataupun memuliakan hari raya mereka, maka agama yang na bak getanyo nyo hanali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kehidupan getanyo, le getanyo selalu mengharapkan hidup yang terlebih baik. Ingin getanyo uke begat gebila Allah Ta'ala. Getanyo selalu mengharapkan kebahagiaan. Namun betapa banyaknya manusia yang harap kebahagiaan, tapi yang datang adalah kesusahan dan kesengsaraan. Dan juga tidak sedikit manusia yang selalu mendambakan kenyamanan dan ketenangan dalam udip. Namun apa yang mereka rasakan? Kadang-kadang kau lagi yang tak harapkan yang dibetruk oleh Allah Ta'ala. Ini kenapa? Coba kita koreksi diri kita sendiri. Nyebet tak bersalah Allah. Bet tak bersalah tapi kedorot tu. Coba koreksi. Tentu ada saja dalam kehidupan getanyo ataupun tata cara udip getanyo yang manteng salah. Makanya Allah Ta'ala netegur dengan berbagai macam rantai ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada getanyo. Nyampur saya lagi urung sakit nak gejep ubat, tapi pantang hana. Ada lagi tak kitab kemenan ke pegah. Bapu dah pegah lain nanti atanyan perle dah pegah. Urung sakit, ubat nak gejep, ge pantang hana. Nyo hana faedah ubat bagi gaknyan. Menancit tanyo, tak harap ba Allah bermudah rezeki, tak harap ba Allah kasih sayang Allah bertercurah kepada getanyo. Tapi dalam setiap hari-hari getanyo selalu perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah yang getanyo lakukan. Dekalan ditna kabala uronyo lang nanggro getanyo dikirim oleh Allah Ta'ala. Ditno bala yang kagejo oleh Allah Ta'ala kepada getanyo, pakan getanyo mantang terlelap tidur di waktu subuh. Subuh yang cukup mustajabah doa gebila Allah Ta'ala. Apakah perlu bergegok-gok subuhnya oleh Allah Ta'ala dunia gegok-gok? Mangat tak bedah subuh tak semayang rame-rame? Yang kecil kena gepegah nyotana urung miman, yang kedua yang jamaah subuh. Nyotana urang Islam yang kata yang jamaah huruf raya. Yang kelagannya domai tanya bukan berarti kita memfoniskan orang yang tidak jamaah subuh itu tidak ada iman, bukan. Tapi begitulah ada perkataan para ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila getanyo mengharap ba Allah Taala sayang Allah, mengharap ba Allah Taala cinta Allah, nyobek bertolak belakang dengan perbuatan getanyo. Sama si lagi getanyo ronyo la mudep sangat terharapkan jih bersayang ke getanyo. Ijih berdicintai ke getanyo. Ijih berdigasih ke getanyo, tetapi itanyo sabe-sabe perbuatan yang tak nampakkan bakji selalu yang menjengkelkan ate iji. Selalu yang hana menyenangkan watai kalen. Pajana tercurah kasih sayang kepada getanyo. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari oleh getanyo Bandung mengoreksi diri kita sendiri. Getanyo uranyo hana perle mengoreksi orang lain. Diri getanyo hubungan tanyo dengan Allah beres pun hana. Teman orang lain menyanai pubuk kemukaran tagai, hinan tagai tak tegak. Hadirin yang dirahmati Allah, padahal sangat banyak perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan cinta Allah. Itanyo uranyo tak harap cinta Allah, tapi kadang-kadang yang datang bukan cinta Allah, akan tetapi murka Allah. Ini kenapa? Apakah akibat daripada kejahilan getanyo sendiri ataupun akibat daripada ketidakpedulian getanyo kepada agama dan ibadah yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada getanyo? Makanya oleh getanyo perlu untuk mengkaji apa-apa perbuatan yang dapat mendatangkan cinta Allah. Baik getanyo tak harap ba Allah Taala mendapat nikmat, akan tetapi dalam setiap hari-hari getanyo, dalam setiap watai-watai getanyo, perbuatan getanyo mencerminkan perbuatan yang murka Allah. Hadirin urang Syekh Bandung, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah getanyo kaji perbuatan yang dapat mendatangkan cinta Allah. Nyo sayang Allah akan terbuka lebar dan tercurah kepada hamba tersebut. Yang pertama gepegah yaitu dawamut taubah. Ini yang pertama. Perbuatan yang dapat mendatangkan cinta Allah yang pertama adalah berkekalan taubat, dawamut taubah. Setiap kali getanyo berdosa, kembali aju kepada jalan yang benar. Baik getanyo nak anggapan meno, pajan tidlom tapuik layang menyukan watai tengah angin. Pajan lom tapubut dosa belele menyukan tengah sehat tu.
tengah muda ada lagi nyo. Menyo tengah muda tanyo dibalut le dosa, tengah sehat katanya lupa kepada Allah Taala, baik harap tengah watai sakit katanya akan taat. Nyo yang salah uronyo bak katanya. Kan dukok jai dumuronyo urung-urung yang katuha, urung-urung yang kalae, urung-urung yang kasakit, haik si gepupuk ibadat, gaduh gemu pep si kero kehinan bak dia aduh sakit koknya. Akibat apa? Karena hana terlatih ibadatnya di saat koknya muda aja menilai. Makanya geyu bak katanya dawa mutaubah, berkekalan taubat. Setiap kali kita berdosa langsung katanya bertaubat. Sehingga gepegah menyolah kitab-kitab, walaupun 10 kali katanya berdosa dalam setiap hari, bertobatlah 10 kali. Baik tanya orang tak tunda, alah bah singgah menteng. Singgah alah bah lusa menteng. Apakah katanya yakin tihwate yang kata tundanya akan teruk walau tentai? Kalau pahala dumronyo tak anggap itanya singgah merupak pembun ibadat, tapi ke singgah watena wate kosong, ternyata singgah kesibukan lebih parah daripada uronyo. Yang kejut sesuai oleh para ulama sufi ni pegang asyghalud dunya yatada'a ba'duha ila ba'din. Kesibukan dunia itu saling seru menyeru sebahagiannya kepada sebahagian. Artinya apa? Kesibukan dunia itu akan datang silih berganti. Apabila hari ini punya kesempatan untuk berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala, akan tetapi getanyo lewatkan. Kesempatan bertobat ada, getanyo abaikan. Jangan harap esok hari kita akan mendapatkan kesempatan yang sama seperti kesempatan kemarin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bertobatlah kepada Allah Taala dalam setiap keadaan getanyo. Rasulullah sendiri igotnya getobat kepada Allah Taala dalam setiap sehari semalam tidak kurang daripada istighfar 70 kali. Tak erti tanyo, le semayang dina nak tak istighfar. Tengah tajak-jak tak duduk sirau tedina nak tak istighfar. Natruk 50 ke, natruk 70 ke ataupun mesertuh ke, maka hinokah perlu bagi kitanya untuk mengoreksi diri kitanya sendiri. Baik watai ditegur oleh Allah Taala, hati kitanya membangkang dengan ketentuan Tuhan. Tak anggap kitanya pusalah tanyo. Sehingga gebi oleh Allah Taala lagi nyo ke kitanya, yang kemana-mana tanyo dengan Allah Taala. Padahal sekira geplumah kesalahan oleh Allah Taala, cukup raya-raya kasalah dengan Tuhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang pertama. Yang kedua, gepegah perbuatan yang dapat mencurahkan cinta Allah kepada seorang hamba adalah adaul faraidhi wa iktsarun nawafil. Menunaikan segala yang fardu-fardu dan memperbanyak segala yang sunat-sunat. Pubereh fardu ile. Temayang fardu, puasa fardu, sedekah fardu, iaitu zakat fitrah, zakat fitrah. Pokoknya selesaikan bebereh ile. Olehnya perbanyak dengan ibadah-ibadah yang sunat. Lewat ibadah yang sunat inilah dapat mendatangkan cinta Allah yang luar biasa. Bekna lagi tanya orangnya sangat merasa puas. Etna siuro si malam 5 wate mantang hanasib belum. Siuro si malam yang dah puput 5 wate sagai. Pukul kasib nganyan hana. Nyan baru pokok. Golomna yang lebih. Mutapajuh bu mantang hae tesit bu ngan bu si bu tapajuh. Bu si kajit ke bu ke engkot pi bu idanyo hae sit perle si ke pulain. Perle ke kuah, perle ke nyo, perle ke ji. Menan sit hanai tanyo ngan fardu mantang tak anggap kasib perle ke sembahyang sunat. Menyo puasa fardu hansib enak mantang perle ke puasa sunat. Ada tak mano ke menan sit syarat untuk mano mangaglih ke ngan i tok sagai ji. Cuman sip enan hana perle ke sabun, perle ke sampo, perle ke untuk sikat ego. Yang kenyan makanya lagi tanya diperintahkan oleh Allah Taala yaitu oleh menunaikan segala yang fardu juga iktsarun nawafil dengan memperbanyak yang sunat. Tapi gedanyo jangan tertipu ronyo. Gedanyo kadang-kadang kok jai tinggal semayang teka. Semayang ke hana tak qadha lah. Tak anggap idanyo ronyo sang-sang hana wajib qadha semayang. Pulam na pemahaman segelintir gedanyo ronyo yang hana giu qadha semayang. Semjihkan hana qadha semayang eji. Yang hana babkan bab qadha semayang, bab tinggal semayang ya hana. Ya hana giu tinggal semayang. Adapun apabila salat itu telah ditinggalkan wajib qadha. Sehingga kena uronyo urung ipegah hadis yaitu kena gepegah le Nabi kena hede la yuqadha la tufda. Semayangnya hana qadha hana bu fidyah lam kena gepegah hina. Anyan semayangnya hana qadha adalah tak pertempatkan surah patah hidup iji. Itanya uronyo salah ketentuan kitanya salah bak pegah. Pada haji punya semayang yang katinggai tetap qadha haji mesti. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu pegah coba perhatikan oleh secara detail penjelasan tersebut. Baik itanya keliru. Itanya yang tanya pegahnya adalah yang bahwa
tanya uronyo kadang-kadang tertipu lo begah. Menyo taduk tak baca Quran kadang-kadang truk si jum-jum tak baca. Tapi untuk takadha sembahyang fardu membelah minit nyo tertipu tanya. Karena itanya giyu dahulukan nilai yang fardu. Qadha sembahyang nilai. Kan hajit tak baca Quran. Sembahyang kabeh yang tinggal jamun kabeh tak qadha apa golem. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi intinya yang tak nak pegang, perbuatan yang dapat mendatangkan cinta Allah yang kedua yaitu menunaikan yang fardu dan memperbanyak yang sunat. Adapun yang ketiga, perbuatan yang dapat mendatangkan cinta Allah adalah talabul ilmi, nyomita ilmu. Duklah majlis ilmu, tanya urung-urung yang sayang oleh Allah ke urung yang selalu mulazamah dalam majlis ilmu. Papak yang na majlis ilmu tak nagoknya hadirnya kenya urung yang mulia. Papak na jamaah, papak na majlis taklim, papak na majlis zikir, nyan si kahna hadir goknya. Si laganyan oleh Allah Taala watai genuk sayang derara urung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kena gepegah oleh Imam Ghazali menyudi dalam kitab Minhajul Abidin yang bahwa yang geyu bak getanyo yang sebenarnya adalah Allah yastaghila illa bihima. Bak getanyo sehak-hak getanyo dalam udipnyo adalah bek gepulala draw. Bek dipulala droi illa bihima kecuali dengan keduanya, ilmu dan ibadat. Karena tujuan minta ilmu kan untuk ibadat. Kan tujuan minta ilmu untuk apa hebat-hebat dengan ilmu kan. Tujuan minta ilmu untuk ibadat, ngak dekat tanyo dengan Allah. Olehnya wala yatba'a illa lahuma. Dan bek dipehek droi kecuali bagi keduanya. Guyu susah-susah haji. Guyu pehek-pehek draw menyebab minta ilmu. Itanya uronyo bak minta ilmu memangat-mangat. Kiba memangat-mangat, menyo na jaga tetek abut. Menyo mana mangat pikiran dia tajak. Menyo hana kakak hana nya itanyo. Yang kejut han merempak-merempak ilmu ti han taat-taat te, han gagak tepi. Menyo lagenyo cara udip getanyo rat ilmu agama. Padahal hana guyu pesusah dan pehek draw tu kecuali dengan keduanya, kecuali bagi keduanya. Apa itu? Yaitu ilmu dan ibadah. Nyo ke yang guyu pehek draw dengan nyo. Wala yanzura illa fihima. Dan hanggebi prah pikiran kecuali pada keduanya. Itanya uronyo sibuk tak kerahkan segenap pikiran getanyo untuk tak fikir sesuatu yang sesuatunya hanya nikmat rekung sagai. Habisnya hanya nikmat le. Padahal yang guyu semikir berhabis semikir adalah ba ilmu dan ibadah. Kan kena yang semikir. Makanya cukup berat ruga kehidupan getanyo uronyo. Di mana getanyo kadang-kadang rak binih rumah tihinan balai tudeng. Bak balai yang gepurno ilmu turi Tuhan. Bak balai yang gepurno ilmu sehingga ngan ilmu yang sah tak ibadat. Bak balai yang gepurno ilmu yang ngan ilmu yang god akhlak tu. Boh ngan akhlak ngan manusia, boh akhlak ngan Allah Taala, god akhlak tu yang bak balai yang gepurno. Na ilmu yang gepurno hinan. Tapi kitanya tip-tip uro terlewat balai nya hantom pernah tak singgah bak balai nya. Sehingga kadang-kadang meninggai urung-urung semubut meninggai gegetannya hantom pernah singgah. Tamita rezeki hansik lang kampung ro taminah tajak lang kampung gop. Hansik lang nanggro ro taminah tajak yang nanggro gop. Nyo tak nak pegah kan hanjit minta rezeki. Yang tak nak pegah ditna rugo le getanyo. Ditna dumgop kaitung ilmu bak balainya. Akai dari hanagat kagat, hanai turi Tuhan kai turi Tuhan. Itanyo golomna perubahan terhadap agama yang na bakdro tu. Hana hi got dalam. Pakan karena sabit-sabit dah lewat balainya tapi hantom pernah tak singgah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal menyebut oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab jangankan nyan gepegah yaitu bahwa diciptakan hikmah Allah menciptakan langit dan bumi untuk apa? Kepu Allah diciptakan langit dan diciptakan bumi, hikmahnya untuk ilmu. Untuk ilmu. Karena kan dengan Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi, manusia ituri Allah lewat sifat-sifat Allah Taala, lewat penciptaan langit dan bumi. Allah Taala nautus rasul-rasul dum kepu untuk ilmu dan untuk ibadah. Makanya huranyo tak tanyo. Kan berkat geutus rasul karena Rasulullah hadir ke tengah-tengah hudib gedanyo taturi iman, taturi Islam. Yang keji iman dan Islam hana taturi bak orang lain kecuali bak rasul yang disambung-sambung sampai teruk bak tungku yang kubut gedanyo huranyo lang kampung.
Walaupun itanyo tak anggap gegoknya oronyo thang-thang pakiban, tapi berdepu. Itulah jalan mereka itu tembus kepada Rasulullah, tembus kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka perbuatan yang dapat mendatangkan cinta Allah yang selanjutnya itulah talabul ilmi, tuntut ilmi, duklah majlis ilmi. Yang cukup raya fahala. Yang kejut, salah sabuh daripada niat tanya menuntut ilmi kena gepegah. Niat tuntut ilmi le je untuk buang kejahilan yang nabak dro tu, untuk mengharap ridha Allah, untuk sah ibadat, juga termasuk ifrahul walidain. Nyanit untuk tuntut ilmi, yaitu untuk menggembirakan dua ibu bapa. Ada kena kisah, mungkin hana asing bak tanya kisah yang akan lu sampaikannya. Karena sebuah cerita yang bahawa Rasulullah bak sabah huro ni lewat sabah kuburan dengan para sahabat ni. Waktu ni lewat sabah kuburan ni kun bak sahabat ni. Bagah-bagah haju tajak, bek trip-trip tu lewat tu kenorot. Tinggal jak ju bagah-bagah aja. Waktu selesai daripada pu yang gemaksud dari Rasulullah, bak tempat yang gemaksud yang dituju oleh Rasulullah, kembali war jalan salam lewat kuburan tu. Ada tahu bak kuburannya gekun oleh Rasulullah, pelambat jalan gata mandum-mandum. Kau mangkahireun para sahabat, buno ge pegah oleh Rasulullah, ge petajam ja. Nyo wate tawo ka ge pelambat, sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pakan buno ni petajam wate tajak, jino kan ni pelambat?" Putra ni jawab oleh Rasulullah, "Singkira gata tak tepu lagi gak long tepu, sungguh gata akan tak tepu putra yang terjadi pada ahli kuburnya." Bertepu le gata yang bahwa ahli kuburnya saatnya wate tajak dia sedang disiksa oleh Allah Ta'ala dengan siksaan yang sangat berat. Long hana tega, long dengar jeritan tangis kok nyan, sehingga long pakat gata-gata mandumnya untuk bagah-bagah talangkah. Namun di saat getanya wolom, rupanya Allah kagebite bak geyu bak malaikat Jibril geyu pegah lom bak lom, yaitu yang bahwa geyu bite bak lom ahli kuburnya telah diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Kenapa diampunkan dosanya? Yang kelagi dah pegah taknya, yaitu tengah-tengah malaikat genek poh ahli kubur tersebut, putra nekun, angkatkan pukulanmu daripadanya ke Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ada anaknya, nak anak epat dalam dunia yang tengah hibut Quran. Padahal hana mula dalam hibut iji, baru tengah himerno di dalam dunia Bismillahirrahmanirrahim. Nyan tikrek baru ikun urung yang dalam kubu, urung si epat dalam kubu kagak angkat daripada azab luar biasa. Subhanallah. Itanya baik tak andal tapi ke itanya pakiban orangnya bak duk minta ilmu. Duk la majlis ilmu, anu dalam majlis ilmu, tanya lam kubu golom milung jara ke getanya. Golom mimu doa ke getanya, Allah Taala akan meribai-ribai gandaan fahala lebih ke getanya. Ampunan daripada dosa-dosa getanya. Pulau milung jara. Ikli imo bae ba Allah Taala yang melaki ampunan dosa ke getanya luar biasa. Yang kejut anak cetak anak yang saleh jok bak tempat pendidikan agama. Karena han saleh manusia akan dengan ilmu agama. Ube'na jid ilmu dunia yang hana tersentuh ilmu agama bakji. Ube'na jid akhlak jih gad. Menyohana ilmu agama tetap hana gad. Kendu muronya urung carang lam nanggro katanya. Boh nanggro Aceh, boh nanggro Indonesia pada umumnya. Tapi di saat carang pakiban ya tu nanggro uronya dum kala. Karena pakon hanaya ikut Tuhan iji. Hanaya ikut dosa iji. Hanaya ikut azab iji. Karena pakon bukan didasari oleh ilmu agama yang benar. Kan ilmu dunia tak iji tanya carang tu kena taat ke Tuhan kan. Payah ngan ilmu agama. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin ini beberapa butir nasihat yang dapat ulun sampaikan, yang sebagai kesimpulannya bahwa adalah perbuatan yang dapat mendatangkan cinta Allah, yang mari kita sama-sama kita usahakan. Yang pertama adalah berkekalan taubat ataupun dawamut taubah. Yang kedua adalah adaul faraid wa iksarun nawafil, menunai segala yang fardu dan memperbanyak segala yang sunat. Dan yang ketiga adalah talabul ilmi. Ini mudah-mudahan dengan nasihat singkat yang ulun tuan sampaikannya, yang pertama sekali menjadi bahan ulangan bagi ulun tuan sendiri, dan selanjutnya pula menjadi ilmu tambahan ataupun bahan renungan bagi kaum muslimin Bambandung. Jadi hanya ino mandang nasihat singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Bambandung. Amin ya rabbal alamin.
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا ومحلنا هذا خاصة من بلدنا ومحلنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون